Waalaikumsalam, Bu. Ibu mau ngobrol nih sama kamu. Sepertinya sedikit lama. Kamu tidak keberatan kan? Tidak, Bu. Ibu perhatikan akhir-akhir ini kamu tidak seperti biasa. Kelihatan kurang bersemangat begitu. Maukah kamu diskusikan dengan ibu apa yang sedang kamu rasakan? Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Memang sekarang saya lagi ada masalah, Bu. Saya juga perlu seseorang tempat untuk berbagi, Bu. Terima kasih, Bu, sudah menawarkannya. Maukah kamu diskusikan dengan ibu apa yang sedang kamu rasakan? Ya, Bu. Sebenarnya sebelumnya, Bu, terima kasih sudah bersedia dan mau membagi tempat dengan saya. Terus apa yang akan kita diskusikan sekarang? Dan apa yang ingin kamu capai dari pembicaraan kita hari ini? Saya sih, Bu, ingin mendapatkan solusi, Bu, dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Terus ada lagi? Ada, Bu. Saya ini lagi bingung, Bu. Bingung kenapa? Akhir-akhir ini, Bu, saya males saja masuk kelas, Bu. Uh, Bisakah kamu ceritakan ke ibu yang sedang kamu rasakan? Iya, Bu. Akhir-akhir ini, Bu, ada satu orang guru kimia saya, Pak Hardinur. Beliau sering memperlakukan bersikap kurang adil gitu, Bu. Kenapa ya, Bu? Beliau bersikap kurang adil begitu? Um, Apa yang membuat kamu merasa kurang adil, Mursida? Beliau bersikap membeda-bedakan, Bu. Sehingga saya merasa kurang nyaman, Bu, masuk ke kelas. Maksudnya kamu merasa Bapak itu tidak adil kepada kamu. Iya, Bu. Menurut kamu, mengapa ia bersikap demikian kepada kamu? Saya merasa perlakuan Bapak itu berbeda kepada saya karena saya tidak ikut les private, Bu. Sehingga nilai saya, Bu, berkurang, lebih rendah daripada nilai teman-teman saya yang lain, Bu. Ya. Makanya saya merasa kurang nyaman, Bu, saat pelajaran kimia bersama Pak Hardinur. Setiap beliau masuk kelas, saya selalu merasa kurang enak, Bu. Gak nyaman aja rasanya. Oke. Nilai kamu pada pelajaran kimia itu bagaimana? Kalau nilai saya bagus sih, Bu. Tapi lebih sedikit daripada teman-teman saya yang lain, Bu. Lebih banyak nilai teman saya yang ikut les private-nya daripada saya, Bu. Oke. Sekarang coba kamu jelaskan kepada Ibu. Kira-kira mengapa Pak Hardinur membuat les private itu? Terus kenapa teman-teman kamu ikut sementara kamu nggak ikut? Katanya sih agar kami dapat belajar lebih mendalam tentang materi kimia, Bu. Belajar di sekolah kan terbatas waktunya. Jadi materi yang di sekolah bisa diperdalam lagi di les private. Apalagi misalnya kalau ada kendala dalam menyelesaikan soal dan praktikum, Bu. Oke. Selama ini untuk lebih memahami materi pelajaran kimia atau misalnya jika kamu terkendala dengan latihan atau praktikum, bagaimana solusi kamu? Biasanya, Bu, saya belajar sendiri di rumah. Di rumah kembali, Bu. Maksudnya nyampe rumah saya belajar kembali sendiri. Begitu, Bu.
Oke, terus bagaimana hasilnya? Saat ini masih kurang memuaskan sih, Bu. Karena banyak yang saya tidak paham. Terakhir saya juga tidak bisa melanjutkan lagi. Udah stop di situ aja pun. Nilai ulangan saya pun rendah sekali, Bu. Nah, bagaimana eh, bisanya bagaimana biasanya pelajaran Bapak itu? Biasanya masih agak sulit memahaminya, Bu. Saya harus lebih belajar giat lagi untuk memahaminya. Mungkin juga saya harus belajar dengan teman yang lain agar mudah saya memahaminya. Atau saya juga belajar berkelompok gitu, Bu. Oh, nah, berarti kamu sudah tahu permasalahannya. Kamu sulit memahami pelajaran kimia Pak Hardinur. Terus ada lagi yang kamu pikir bermasalah dengan pelajaran itu? Sepertinya tidak ada, Bu. Cuman saya sendiri aja, Bu, yang bermasalah dengan pelajaran kimia tersebut, Bu. Kira-kira ini ke depannya apa yang akan kamu lakukan? Saya akan belajar lebih giat lagi, Bu. Lebih berlatih dengan keras, Bu, supaya nilai saya itu jauh lebih bagus, Bu, ke depannya. Bagaimana kalau misalnya jika ada kendala? Bagusnya sih, Bu, belajar bersama, berkelompok, atau bertanya kepada Bapak langsung. Sama juga, Bu, seperti les private itu. Nah, dari beberapa alternatif yang kamu jelaskan tadi, yang mana yang menurut kamu itu menjadi prioritas kamu? Kalau menurut saya sih, Bu, private sih kayaknya. Dalam waktu dekat ini, apa yang akan kamu lakukan? Saya rencananya, Bu, akan ketemu dengan Bapak Hadi itu. Kemudian saya membicarakan masalah saya dengan beliau. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan di rumah? Selain belajar lebih giat lagi, Bu. Mungkin ada solusi dari Bapak itu supaya saya bisa ikut les private itu, Bu. Iya, iya, saya kira itu lebih baik. Kira-kira ada lagi enggak ya yang dapat kamu lakukan di rumah selain yang kamu ceritakan tadi? Mungkin bisa dari membaca referensi dari buku-buku paket, Bu. Ataupun saya bisa browsing sendiri atau searching sendiri di internet, Bu. Oke. Coba kamu jelaskan ke ibu bagaimana cara kamu membuat tugas eh, jika kamu belajar sendiri di rumah. Yang pertama mungkin, Bu, saya akan melakukan latihan, Bu, sendiri. Kemudian saya mengerjakan apa yang udah saya kerjakan tadi, saya lanjutkan, Bu, di rumah. Membaca buku, Bu, mencari referensi-referensi. Kemudian saya juga membuat tugas yang sudah diberikan tadi, Bu. Oke, nah bisa tidak kamu ceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Mungkin yang pertama, Bu, saya akan menjumpai Pak Hardi. Saya akan meminta atau menanyakan kepada beliau, apakah saya masih bisa ikut les private tersebut, Bu? Saya juga ingin, Bu, supaya nilai saya bagus, sama seperti nilai teman-teman saya yang lain. Kemudian, sekiranya Bapak itu masih memberikan peluang dan kesempatan, saya juga akan meminta Bapak itu untuk mengajarkan saya supaya saya tidak ketertinggalan, Bu, dengan tugas-tugas yang diberikan kepada teman-teman saya. Bagus. Ibu senang dan suka dengan apa yang kamu capai dari diskusi kita hari ini. Eh, Komitmen apa yang akan kamu lakukan? Saya mungkin, Bu, akan ketemu sama Pak Hardinur untuk membuat janji berikutnya, Bu.
saya bagaimana supaya saya bisa ikut les private dengan Bapak itu. Nah, baik sekali Mursida. Selamat Bu Mursida, kamu sudah dapat solusi dari permasalahan kamu. Ya Bu, terima kasih. Saya juga merasa lega Bu, akhirnya saya bisa cerita sama Ibu atas masalah yang saya hadapi selama ini. Mudah-mudahan hubungan kamu dengan guru kimia kamu Pak Hardinur bisa lebih baik, dan yang paling penting nilai kamu bisa kamu perbaiki, mata pelajaran kimia kamu lebih baik, dan kamu menjadi anak yang lebih baik, tidak lagi belajar menyendiri. Ya Mursidah Ya ya. Bu, ya Bu, terima kasih Bu atas saran dan nasihatnya. Saya akan mengingatnya dan melakukannya Bu mulai dari sekarang. Oke, baiklah Mursidah. Silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum Mursidah. Waalaikumsalam Bu. Yes, terima kasih presentasi coachingnya luar biasa sekali. Alhamdulillah, saya melihat di sesi tujuan sebagai pengamat, saya mengamati bahwa di sesi tujuan adanya penyampaian tujuan yang jelas yang hendak dicapai di dalam coachingnya. Kemudian di sesi identifikasi juga ternyata memang adanya pertanyaan-pertanyaan yang merangsang coachee untuk dapat merespon potensi, mengeksplor potensi dengan cara-cara untuk cara-cara tertentu untuk dapat menggali potensi diri dari coach sendiri. Kemudian di rencana aksi juga, coach berhasil memberikan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang serta umpan balik terhadap perencanaan dari kegiatan yang akan dilakukan oleh coachee, serta memancing coachee untuk mengambil keputusan secara mandiri. Bagus sekali ya dari yang saya lihat tadi. Kemudian di sesi tanggung jawab juga, coach telah berhasil mengarahkan coachee untuk dapat berkomitmen melakukan aksinya secara mandiri dan terstruktur. Jadi secara keseluruhan saya melihat coaching ini telah berhasil sesuai dengan metode Tirta yang kita pelajari bersama. Begitu tanggapan saya sebagai pengamat, Bu Ainul, Bu Mursyidah. Ya Bu. Terima kasih Bu Juliani.